Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik lagi dengan channel gua. Di sini gua mau membuat pompadour with middle fade. Ya, menurut saya sih, tapi nggak tahu menurut teman-teman semua. Jadi di sini gua mau menunjukin bagaimana cara gua memotong atau membuat haircut pompadour. Langkah pertama yang gua lakukan yaitu parting ya. Jadi parting itu sangat penting. Ya, untuk merapikan potongan tersebut. Lanjut, di sini gue menggunakan pola awal nomor 3. Jadi biasa yang gue lakukan itu menggunakan pola nomor 3. Mungkin berbeda dengan teman-teman, bisa menggunakan guard nomor 2 atau nomor terserah. Masih lanjut menggunakan guard nomor 3. Mungkin untuk teman-teman bebas ya, tergantung selera membuatnya. Lanjut, di sini saya menggunakan trimmer. Untuk membuat guideline. Kalau biasa saya lakukan, kadang-kadang menggunakan trimmer atau menggunakan clipper, bebas, terserah sesuka hati. Yang penting hasilnya sama. Ya, kita buat melingkar dulu. Lalu setelah itu gua lanjut mencungkil atau apa ya bahasanya ya. Jadi fungsinya untuk menyambungkan dari trimmer ke clipper, karena nanti untuk bagian paling bawah mau gua razor. Jadi kalau nggak menggunakan teknik ini, menurut gua agak susah ya untuk nyambunginnya antara trimmer ke clipper. Lanjut menggunakan clipper dengan tuas turun, mentok atau open. Kita buat keliling dulu untuk polanya. Nah, gosok-gosok terus. Teknik yang saya gunakan di sini yaitu teknik C-move atau gerakan yang membentuk huruf C. Ya, itu menurut saya sih ilmu yang saya dapat dari beberapa sumber. Lanjut, kita turunkan tuasnya menjadi 0 ya, digosok-gosok terus sampai butiran-butiran debunya nggak terlihat ya. Di situ ada gangguan sedikit. Lanjut sampai benar-benar garisnya menghilang. Jadi tuasnya tinggal permainan di tuasnya aja, naik turun ku tinggal turun naik, kira-kira seperti itu sampai benar-benar terjadi gradasi yang mulus. Jadi untuk beberapa orang mungkin beda cara ya, cuman ini gue menunjukkan cara yang gue lakukan. Lanjut, di sini menggunakan guard nomor 0,5 dengan tuas turun atau open, mentok. Langkah pertama yaitu biasanya gue menggunakan tuasnya gue turunkan sangat mentok, nanti baru diturunin setengah tergantung permainan di levernya ya. Terus digosok-gosok sampai halus, benar-benar mulus. Anggap saja ini sedang mengamplas. Di sini masih tetap menggunakan nomor 0,5. Mungkin untuk teman-teman yang baru bergabung di channel ini, mohon maaf bila ada kekurangan ya. Ya, di sini lanjut menggunakan guard nomor 1. Langkah yang bisa gue gunakan yaitu dari 0,5, 1,5, 2 sampai ke 3 tergantung. Membuat ketebalan bagian atasnya pola awalnya tergantung. Tadi karena gue menggunakan guard nomor 3, jadi sambungannya 1, 2, 3. Digosok-gosok terus. Di sini gue menggunakan guard nomor 1,5.
untuk nyambungin dari guard nomor 1 ke nomor 2. Jadi biasa gue gunakan nomor 1,5. Lanjut gosok-gosok sampai benar-benar halus. Lanjut lagi menggunakan guard Piroiki, guard nomor 2. Jadi setelah menggunakan guard nomor 1,5, kali ini saya menggunakan guard nomor 2. Dilanjut nanti menggunakan guard nomor 3. Jadi ini langkah-langkah yang biasa saya lakukan, fade system yang biasa saya lakukan. Tapi kadang-kadang juga saya menggunakan sistem yang berbeda, tergantung moodnya aja. Ya, terus dibasahin, disemprot-semprot. Fungsinya untuk merapihkan si rambut agar lebih mudah dipotong. Kali ini saya menggunakan teknik ini namanya clipper over comb dengan posisi sejajar atau ya congkal-congkil aja. Kalau masih ada yang nemplok-nemplok ya tinggal dirapih-rapihkan sedikit sampai terlihat nggak ada rambut yang nemplok-nemplok. Ya, di sini barusan saya menggunakan apa itu namanya ya, freehand atau gerakan bebas lah. Kali ini di sini menggunakan teknik thinning scissor atau menggunakan gunting penipis. Fungsinya untuk menghilangkan rambut-rambut yang menemplok tadi di bagian belakang, karena rambutnya kepalanya lumayan agak legok. Kali ini membuat line up. Ya, jadi kalau line up itu terserah kalian, mungkin tuh bahasa saya itu line up. Jadi saya biasa menggunakan teknik ini, fungsinya untuk mempertegas potongannya, tapi yang jelas enggak terlalu dalam untuk pengambilannya. Jadi kalau terlalu dalam, 2-3 hari kemudian ya terlihat kurang bagus karena sudah tumbuh. Oke, masih dilanjut menggunakan razor. Jadi kali ini kita gunakan razor dengan teknik bagian paling atas itu pertama tempel, kita nggak langsung tekan. Fungsinya biar nggak terjadi garis baru, biar nggak terjadinya disconnect. Jadi pertama itu asal tempel, lalu ke bawahnya baru ditekan, nggak menggunakan tekanan kalau bagian atas. Kalau kita terlalu menekan di bagian atas, itu akan menggunakan pola baru atau menghasilkan garis, dan itu lumayan susah dihilangkan. Jadi ada beberapa teknik juga. Ini teknik yang biasa saya lakukan untuk saya pribadi. Oke, masih terus lanjut. Di sini saya masih mempertegas bagian-bagian rambut yang perlu saya rapihkan. Mungkin itu teknik-teknik yang saya gunakan ya teman-teman, itu biasa saya gunakan sehari-hari. Terkadang juga saya menggunakan teknik-teknik lain. Saya di sini hanya sharing atau menunjukkan bagaimana cara saya memotong rambut. Ya, kira-kira seperti itu. Ya, lanjut bagian topnya nih, bagian atas. Bagian atasnya gua nggak terlalu detail sih untuk bagian atasnya, karena beberapa video udah kepotong-potong. Jadi mungkin cukup sampai di sini aja. Mungkin nanti gua kasih musik sih. Support terus channel ini ya, kalian tahu lah gimana caranya support channel ini. Kurang lebih mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.